Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 himpunan ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai relasi, pemetaan, jenis relasi, dan pemetaan. Sebelumnya perkenalkan, anggota kami ada Melani Undiasi, Naima Syamsiah, Ratu Hinita Pertiwi, dan Cynthia Sukma Febianti. Ke materi pertama yaitu ada relasi, berikut pengertian dan contoh soal. Pengertian relasi, relasi adalah aturan yang menghubungkan anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Setiap anggota himpunan daerah asal bisa mempunyai pasangan lebih dari satu atau boleh juga tidak memiliki pasangan sama sekali. Di situ sudah ada contoh gambar dari relasi. Slide selanjutnya ada contoh soal dari relasi. Soalnya buatlah diagram panah yang menunjukkan relasi lebih dari himpunan A, yaitu ada 2, 3, dan 4, ke himpunan B ada 1, 2, 5, 6. Di situ sudah tertera gambarnya. Di daerah asal himpunan A ada 2, 3, 4, di mana 2 itu lebih dari 1. Di sini tanda panahnya itu mengarah ke angka 1. Selanjutnya ada 3. 3 itu lebih dari 1 dan 2. Tanda panah tersebut mengarah ke 1 dan 2. Berikutnya ada angka 4. Angka 4 juga itu lebih dari 1 dan 2. Angka 4 di sini tanda panahnya mengarah ke angka 1 dan 2. Yang kedua yaitu pemetaan, pengertian dan contoh soal. Pemetaan adalah salah satu jenis relasi yang memiliki suatu syarat. Syarat suatu relasi bisa disebut pemetaan apabila setiap anggota domain memiliki satu pasangan atau setiap anggota himpunan daerah asal tidak bisa mempunyai pasangan lebih dari satu atau tidak bisa tidak mempunyai pasangan sama sekali. Contohnya seperti gambar ini. Yang dimaksud domain atau daerah asal itu himpunan S. Nah, di sini kita lihat himpunan S terdiri dari 2, 3, 5, 7. 2 berpasangan dengan 3 hanya memiliki satu pasangan, 3 berpasangan dengan 3 hanya memiliki satu pasangan, 5 berpasangan dengan 3 hanya memiliki satu pasangan, dan 7 berpasangan dengan 9 hanya memiliki satu pasangan. Lalu jika kita ingin melihat seberapa banyak pemetaan yang bisa dibuat, kita bisa menggunakan rumus ini. Jumlah pemetaan A ke B sama dengan NB pangkat NA. NB itu jumlah himpunan B dan NA itu jumlah himpunan A. Jadi jumlah pemetaan A ke B sama dengan jumlah himpunan B dipangkatkan jumlah himpunan A. Contohnya seperti ini. Ada dua buah himpunan, himpunan A dan himpunan B. Tentukan jumlah pemetaannya. Yang pertama ada pemetaan A ke B. Pemetaan A ke B rumusnya itu jumlah himpunan B dipangkatkan jumlah himpunan A. Jumlah himpunan B yaitu ada 3A, B, C. Jumlah himpunan A ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jumlah himpunan B dipangkatkan jumlah himpunan A yaitu 3 pangkat 5 sama dengan 243. Pemetaan B ke A sama dengan jumlah himpunan A dipangkatkan jumlah himpunan B. 5 pangkat 3, 125. Jenis relasi. Relasi itu terbagi menjadi 6. Yang pertama ada inverse, yang kedua ada refleksif, yang ketiga ada antisimetris, yang kelima itu ada transitif, dan yang keenam itu ada ekuivalensi. Oke, pertama yaitu inverse. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Maka lambangnya adalah R titik 2 A menuju ke B. Inverse dari R yang dinyatakan dengan relasi dari B ke A. Inverse relasi B menuju ke A ditentukan oleh R-nya, anggota relasinya yaitu A, B, B, A, anggota relasi. Maka inverse relasinya adalah B, A, B, anggota relasi.
Contohnya, diketahui anggota himpunan A yaitu 1, 2, 3. Sedangkan anggota himpunan B yaitu X, Y. Relasinya 1,X, 1,Y, dan 3,X. Relasi dari A ke B adalah, jawabannya adalah inverse dari relasi. Inverse dari relasinya yaitu X,1, Y,1, X,3. Relasi inverse dari B ke A. Kemudian yang kedua yaitu ada refleksif. Misalkan R sebuah relasi yang didefinisikan pada suatu himpunan A. Relasi tersebut dikatakan refleksif jika untuk setiap A anggota A berlaku A, A. Anggota relasi. Contohnya, diketahui anggota himpunan A yaitu 1, 2, 3. Relasinya yaitu 1,1, 1,2, 2,2, 2,3, 3,2, dan 3,3. Maka relasi R bersifat refleksif. Relasi A menuju ke A merupakan relasi refleksif karena 1,1 sama dengan R, 2,2 anggota R, dan 3,3. Selanjutnya ada simetris. Relasi R bersifat simetris jika untuk setiap A, B anggota relasi berlaku B, A anggota relasi. Contohnya, diketahui anggota himpunan A yaitu 1, 2, 3. Dan relasinya adalah 1,1, 1,2, 2,3, 2,1, 3,3. Maka relasi R ini bersifat simetris apabila A menuju ke A. Merupakan relasi simetris karena 1,1 anggota R, 1,2 anggota dari relasi, 2,2 juga relasi, 2,1 anggota dari R, dan 3,3 juga anggota dari R atau relasi. Kemudian antisimetris. Relasi A menuju ke A dikatakan bersifat antisimetris jika untuk setiap A, B anggota relasi dan B, A anggota relasi berlaku A sama dengan B. Diketahui. Contohnya adalah diketahui anggota himpunan B yaitu 1, 2, 3, 4. Relasinya adalah 1,3, 2,4, 4,2, 4,4. Nah, relasi R itu bukan relasi antisimetris karena 4,2 anggota relasi dan 2,4 juga anggota relasi, tetapi 2Z4. Kemudian transitif. Relasi R bersifat transitif jika untuk setiap A, B anggota relasi dan B, C anggota relasi berlaku A, C anggota relasi. Contohnya, diketahui anggota himpunan A yaitu 1, 2, 3, relasinya yaitu 1,2, 2,1, 1,1, 2,2, 3,3, 2,3, 1,3. Jawabannya relasi R itu merupakan relasi transitif karena 1,2 anggota R dan 2,1 juga anggota relasi. Maka 1,1 anggota R serta 2,1 juga anggota R. Dan 1,3 itu anggota R, maka 2,3 juga adalah anggota dari relasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah relasi ekuivalensi. Relasi ekuivalensi itu adalah relasi R bersifat ekuivalensi jika relasi tersebut bersifat refleksif, simetris, dan transitif. Contohnya, ketahui anggota himpunan A itu terdiri dari 1, 2, 3. Dan relasinya terdiri dari 1,1, 1,2, 2,2, 2,1, dan 3,3. Jawabannya relasi R bersifat ekuivalensi apabila yang pertama, relasi R itu merupakan relasi refleksif karena 1 anggota A, 2 juga anggota dari himpunan A, dan 3 juga anggota dari himpunan A. Maka 1,1 juga adalah anggota relasi, 2,2 anggota relasi, 3,3 juga anggota relasi. Yang kedua yaitu relasi R merupakan relasi simetris karena 1,1 itu merupakan relasi, maka 2,1 juga adalah anggota dari relasi. Yang ketiga yaitu adalah relasi R merupakan relasi transitif karena 1,1 anggota R, 1,2 anggota R, maka 1,2 sama dengan relasi.
serta 1,2 anggota R dan 2,2 anggota R, maka 1,2 adalah anggota R. Jenis-jenis pemetaan. Jenis-jenis pemetaan itu ada 9. Yang pertama ada konstan, yang kedua ada identitas, yang ketiga ada linear, yang keempat ada kuadrat, yang kelima ada polinom, yang keenam ada irasional, yang ketujuh ada pecahan, yang kedelapan ada genap, dan yang kesembilan ada ganjil. Yang pertama ada fungsi konstan. Fungsi konstan adalah fungsi yang berbentuk f(x) sama dengan k adalah sebuah konstanta atau skalar. Berapapun nilai x disubstitusikan, nilainya selalu sama atau konstan, yaitu k. Grafik dari fungsi ini berupa garis mendatar sejajar sumbu x. Yang kedua ada fungsi identitas. Fungsi identitas adalah fungsi memetakan setiap anggota ke dirinya sendiri. Secara umum, fungsi identitas ditulis sebagai f(x) sama dengan x. Grafik dari fungsi identitas adalah garis yang membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu x. Yang ketiga ada fungsi pecahan. Fungsi pecahan adalah fungsi yang berbentuk pecahan. Misalnya, f(x) sama dengan 2x dikurangi 3 per 4x ditambah 5. Fungsi pecahan terdefinisi jika bilangan pada penyebut pecahan tidak sama dengan 0. Yang keempat ada fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang berbentuk f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan koefisien x kuadrat yaitu a sama dengan 0. Grafik fungsi kuadrat berbentuk kurva parabola. Yang kelima ada fungsi linear. Fungsi linear adalah fungsi yang berbentuk f(x) sama dengan ax ditambah b dengan a sama dengan 0. Grafik fungsi linear berupa garis. Yang keenam ada fungsi polinom. Fungsi polinom adalah bentuk umum dari fungsi konstan, fungsi identitas, fungsi linear, dan fungsi kuadrat. Bentuk umumnya adalah sebagai berikut. f(x) sama dengan an x pangkat n ditambah sampai dengan a0 dengan an, kurang 1 sampai dengan 0 bilangan real. An tidak boleh sama dengan 0 dan a0 adalah konstanta. Ketujuh ada fungsi irasional. Fungsi irasional adalah fungsi yang berbentuk akar. Contohnya f(x) sama dengan akar x ditambah 1. Fungsi irasional terdefinisi jika bilangan di dalam akar tak negatif, positif, atau 0. Yang kedelapan ada fungsi genap. Fungsi genap adalah fungsi yang memenuhi f negatif x sama dengan f(x). Grafiknya itu simetris terhadap sumbu y. Contohnya f(x) sama dengan x pangkat 2 dikurang 9. f(x) sama dengan negatif x kali 2 dikurang 9 sama dengan x kuadrat dikurangi 9 sama dengan fx. Dan yang kesembilan ada fungsi ganjil. Fungsi ganjil adalah fungsi yang memenuhi f negatif x sama dengan negatif fx. Grafiknya simetris terhadap titik pusat yaitu 0,0. Contohnya adalah fx sama dengan x pangkat 3. F negatif x sama dengan negatif x pangkat 3 sama dengan negatif x pangkat 3 sama dengan negatif fx. Sekian pemaparan materi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.